Babi ngepet dalam pandangan Islam. Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan kekayaan? Kekayaan merupakan sesuatu yang hampir diimpikan setiap orang. Mereka beranggapan dengan menjadi orang kaya, maka hidupnya akan bahagia. Berbagai cara pun biasanya ditempuh untuk mendapatkan kekayaan. Ada sebagian orang yang memang terlahir dalam keadaan kaya, sedangkan sebagian lagi harus bekerja dan berjuang untuk menjadi kaya. Namun, ada pula orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan seperti yang diimpikan. Bahkan, sampai memakai cara-cara yang dilarang agama, seperti yang dikenal dengan istilah babi ngepet. Seekor babi hutan menggegerkan warga desa Karangwaru, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Pasalnya kemunculan seekor babi hutan aneh tersebut tiba-tiba jinak dan tak mau pergi dari salah satu rumah warga. Salah seorang warga yang bernama Reno menceritakan, awalnya ia mengambil air di sebuah mata air dalam hutan yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat Reno pulang, babi itu tiba-tiba muncul dan mengikuti langkah Reno sampai di rumahnya dan tidak mau lagi kembali ke hutan. Kabar adanya babi hutan yang jinak tersebut akhirnya tersebar ke warga sekitar dan banyak yang mengunggah ke media sosial hingga kejadian babi aneh ini viral. Banyak persepsi dari warga kemungkinan babi hutan tersebut sedang dalam keadaan sakit atau babi peliharaan yang sudah jinak dan lepas dari pemiliknya. Ada juga yang menyampaikan bahwa itu babi ngepet, sejenis babi jadi-jadian yang tidak bisa kembali berubah menjadi wujud yang sebenarnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi, Hasan Sahih. Dari hadis tersebut dijelaskan, sudah seharusnya kita menyembah hanya kepada Allah. Maka wajib pula kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena jika kita meminta segala sesuatunya kepada selain Allah, maka itu sebuah kesyirikan. Kita hanya diperbolehkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan saling tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dalam hal ini sangat jelas, kita diwajibkan menyembah dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah mengatur hubungan antar makhluknya, termasuk hubungan manusia dengan jin. Hanya Allah yang mampu membuat segala sesuatu menjadi ada. Maka syirik hukumnya bagi mereka yang meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti bagi mereka yang melakukan pesugihan babi ngepet. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di jalan Allah dan dijauhkan dari perbuatan yang dilarang olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi, Hasan Sahih. Dari hadis tersebut dijelaskan, sudah seharusnya kita menyembah hanya kepada Allah. Maka wajib pula kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena jika kita meminta segala sesuatunya kepada selain Allah, maka itu sebuah kesyirikan. Kita hanya diperbolehkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan saling tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."
Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dalam hal ini sangat jelas, kita diwajibkan menyembah dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah mengatur hubungan antar makhluknya, termasuk hubungan manusia dengan jin. Hanya Allah yang mampu membuat segala sesuatu menjadi ada. Maka syirik hukumnya bagi mereka yang meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti bagi mereka yang melakukan pesugihan babi ngepet. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berada di jalan Allah dan dijauhkan dari perbuatan yang dilarang olehnya. Amin ya Rabbal Alamin.